Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fazura, kelas Manajemen Pagi 1, NIM 21612007. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Fungsi ini dilakukan dalam rangka mengkaji, menelaah, dan mengamati kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan jumlah karyawan dan bidang keahlian yang dibutuhkan. 2. Pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Perencanaan rekrutmen, pemilihan kandidat, onboarding, hingga pada saatnya nanti kerjasama harus diakhiri. Semua wajib dengan proses yang sesuai dengan ketentuan hukum. 3. Fungsi desain dan analisis pekerjaan. Salah satu fungsi penting lainnya dari manajemen sumber daya manusia adalah desain dan analisis pekerjaan. Fungsi ini melibatkan proses penggambaran tugas, tanggung jawab, dan operasi pekerjaan. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Di bidang sumber daya manusia, dapat memberikan pelatihan, kursus, workshop, serta mengkoordinir peluang-peluang di perusahaan dengan perencanaan karir karyawan atau pegawai. 5. Keselamatan dan kesehatan kerja. Manajemen sumber daya manusia juga wajib berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka menjaga hajat hidup setiap talent yang ada. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan karyawan, di mana tugas dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk menumbuhkan budaya perusahaan, sehingga karyawan merasa dilibatkan dan semangat untuk berkontribusi bagi perusahaan. Yang kedua, pembuat kebijakan. Manajemen sumber daya manusia seringkali menjadi pembuat kebijakan karena karyawan diharapkan berhubungan dengan sesama karyawan, sambil mematuhi peraturan perusahaan yang berlaku. Yang ketiga, menyederhanakan proses untuk efisiensi dengan merampingkan proses rutinan sehingga nantinya akan lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk aktivitas yang berfokus pada orang. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, membuat kinerja perusahaan efektif dan efisien. Perencanaan sumber daya manusia yang tepat sasaran akan membuat perusahaan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menimbulkan sikap positif karyawan. Perencanaan sumber daya manusia yang baik akan menimbulkan sikap positif dalam diri karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi karyawan. Sumber daya manusia yang kompeten akan didapatkan dengan perencanaan yang terarah. Yang keempat, memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan. Banyak perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling unggul. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan. Ruang lingkup ini mencakup perencanaan perekrutan karyawan dalam perusahaan. Yang kedua, analisis. Ruang lingkup analisis calon karyawan ini berhubungan dengan penempatan kerja secara profesional. Yang ketiga, penilaian. Hal ini merupakan ruang lingkup yang mencakup kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Yang keempat, evaluasi. Sama seperti cara kerjanya, ruang lingkup ini mencakup hasil penilaian dan proses pengembangan karyawan tahap awal. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.